Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah Teknologi Kesehatan Digital. Pada pertemuan pertama ini, kita akan memasuki bagian pertama dari pokok bahasan, yaitu konsep teknologi kesehatan digital. Di era ini, dunia kesehatan mengalami transformasi besar melalui pemanfaatan teknologi digital ya, seperti yang sudah kita ketahui. Konsep ini tidak hanya mencakup penggunaan perangkat elektronik semata yang seperti kita sudah tahu, alat-alat elektronik sekarang cukup canggih-canggih, tetapi juga terintegrasi data, sistem informasi, aplikasi mobile, hingga kecerdasan buatan yang sering secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada layanan kesehatan. Oleh sebab itu, pada bagian ini kita akan mempelajari konsep dasar dari teknologi kesehatan digital, apa definisinya, mengapa begitu penting, kemudian apa peran penting dari teknologi kesehatan ini di bidang kesehatan, serta hal lainnya. Dengan memahami dasar-dasar ini, kita akan memiliki pondasi yang kuat untuk mengeksplorasi topik-topik pokok bahasan selanjutnya di mata kuliah teknologi kesehatan digital ini. Baiklah, di perkuliahan hari ini kita akan menyelami konsep dasar kesehatan digital. Setelah mengikuti perkuliahan ini, saya harap Anda semua mampu menjelaskan definisi kesehatan digital dengan benar. Dalam hal ini, Anda memahami apa yang termasuk dan tidak termasuk di dalam teknologi kesehatan digital. Selanjutnya, menjelaskan karakteristik utama dari kesehatan digital. Apa sih sebenarnya yang membuat unik dan berbeda dari pendekatan kesehatan tradisional? Nah, itu Anda harus tahu itu. Kemudian menguraikan manfaat kesehatan digital secara logis dan sistematis. Di sini bagaimana teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi, accessibility, dan kualitas pelayanan kesehatan lainnya. Kemudian menjelaskan tantangan dan penerapan kesehatan digital yang relevan dengan kondisi saat ini, sehingga kita bisa mencari solusi yang tepat. Selanjutnya, harus mampu mendeskripsikan contoh teknologi kesehatan digital beserta nama dan fungsi utama secara tepat sehingga Anda memiliki pemahaman praktis tentang aplikasi yang ada pada saat ini. Dan yang terakhir, mudah-mudahan Anda semua bisa menguraikan prinsip-prinsip etika dalam praktek kesehatan digital dengan mempertimbangkan nilai dan norma yang berlaku karena teknologi harus digunakan secara bertanggung jawab. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang teknologi kesehatan digital, marilah kita pahami terlebih dahulu tiga konsep dasar yang menjadi pondasinya ya. Yang pertama ini adalah teknologi, kemudian ada kesehatan, dan kemudian ada digital. Nah, yang pertama teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi itu adalah penerapan metode ilmiah dan pengetahuan untuk mencapai tujuan praktis. Dalam konteks ini, teknologi menciptakan alat atau sistem yang membantu manusia memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kenyamanan serta kualitas hidup. Kemudian, kesehatan. Sepertinya ini sudah sering sekali kita tahu ya apa pengertiannya. Kesehatan di sini tidak hanya berarti pada bebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kondisi fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif. Kemudian yang terakhir di sini adalah digital. Digital itu apa? Digital itu merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan angka, sistem penomoran, dan proses komputasi, terutama yang berkaitan dengan sistem elektronik dan informasi. Nah, kemudian ketiga konsep inilah yang saling terintegrasi dan menjadi dasar perkembangan dari teknologi digital.
yakni sebuah bidang yang semakin penting di tengah perubahan global dan kebutuhan layanan kesehatan sekarang ini yang lebih cepat, akurat, dan terjangkau. Baiklah ya, mudah-mudahan tadi tiga konsep tersebut sudah dipahami dengan jelas. Mari kita masuk ke dalam dua frasa ini, yaitu ada teknologi kesehatan dan teknologi digital. Teknologi kesehatan ini mencakup semua bentuk produk atau metode yang digunakan untuk pendukung proses diagnosa, pencegahan, serta penanganan masalah kesehatan manusia. Inilah yang akan menjadi ujung tombak dalam layanan medis modern. Misalnya kita tahu termometer digital, kemudian lainnya ya yang sudah bersifat digital hingga pada sistem yang lebih rumit dan kompleks seperti MRI atau CT scan. Semua itu termasuk dalam kategori ini. Sementara itu, di sini ada teknologi digital. Nah, teknologi digital ini merujuk pada sistem teknologi yang beroperasi secara otomatis dan tidak lagi mengandalkan banyak tenaga manusia. Sistem ini berbasis komputer dan bekerja dengan format digital yang bisa dibaca, diproses, dan dianalisis oleh perangkat lunak. Teknologi ini memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi serta kecepatan dalam pengolahan data kesehatan. Seperti yang kita temukan dalam reka medis elektronik misalnya sekarang ya, kemudian ada aplikasi kesehatan digital atau mungkin kita menemukan chatbot untuk layanan konsultasi awal. Nah, kedua jenis teknologi ini, baik itu teknologi kesehatan maupun teknologi digital, kalau dikombinasikan, ini akan melahirkan teknologi kesehatan digital, sebuah inovasi yang akan menjadi tulang punggung dalam pelayanan kesehatan masa kini, apalagi mungkin nanti di masa yang akan datang. Nah, baiklah. Tadi kita sudah mengenal mengenai dua konsep yang akhirnya digabungkan menjadi sebuah konsep teknologi kesehatan digital ya. Nah, mari kita bahas apa sih sebenarnya teknologi kesehatan digital secara definisi. Nah, teknologi kesehatan digital ini merupakan penerapan alat, produk, metode, ataupun lainnya yang berbasis pada sistem digital dan komputerisasi. Teknologi ini dirancang untuk mendukung berbagai proses dalam layanan kesehatan, mulai dari diagnosis, kemudian pencegahan, hingga penanganan masalah kesehatan ya. Dengan cara apa? Dengan cara yang lebih efisien, cepat, dan juga otomatis. Kenapa? Karena dengan bantuan teknologi digital, proses pelayanan kesehatan menjadi lebih terukur, data pasien dapat diakses dengan lebih cepat, dan apapun keputusan mengenai kesehatan bisa dibuat secara lebih tepat. Karena apa? Karena berbasis data itu ya. Kemudian, kalau kita definisikan secara sederhana, teknologi kesehatan digital ini adalah solusi yang digunakan untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan. Ini adalah langkah maju dalam menciptakan sistem kesehatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern di masa yang akan datang. Definisi dari teknologi kesehatan digital sudah kita tahu semua. Mari kita lebih melangkah sedikit kepada bagaimana kesehatan digital itu berkembang dari waktu ke waktu. Mari kita lihat garis waktu
ini. Kita mulai daripada era digital di sini ya, era digital sebelum tahun 1960-an, di mana layanan kesehatan masih sangat mengandalkan pencatatan manual dan interaksi tatap muka secara langsung. Teknologi ini belum banyak berperan dalam mendukung pelayanan medis. Kemudian kita masuk ke tahun 60 atau 1960 sampai pada 1980-an. Nah, di sini kita bisa menyaksikan awal dari komputerisasi di bidang kesehatan. Di sini komputer mulai digunakan di rumah sakit untuk manajemen data pasien. Inilah awal munculnya sistem informasi rumah sakit yang secara perlahan mengubah cara pengelolaan informasi kesehatan. Kemudian tahun 90 sampai 2000-an ini menjadi lompatan besar dalam dunia kesehatan, terutama ketika internet dan globalisasi mulai merambah dunia medis ya. Sistem-sistem kesehatan mulai terhubung secara digital. Ini yang menandainya adalah lahirnya Electronic Health Record atau EHR dan telemedicine yang membuka jalan bagaimana kolaborasi global dalam pelayanan kesehatan. Dan kemudian memasuki tahun 2010 hingga saat ini kita masuk di era mobile and cloud, di mana teknologi menjadi semakin mudah diakses, kemudian melalui smartphone dan layanan berbasis cloud, aplikasi kesehatan dan layanan konsultasi jarak jauh menjadi semakin umum dan bahkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern ya, seperti yang sudah kita rasakan. Dan kini kita berdiri di ambang masa depan teknologi kesehatan yang menjanjikan lebih banyak lagi inovasi. Hadirnya AI atau Artificial Intelligence, kemudian adanya Big Data, sistem diagnosa itu menjadi lebih cerdas dan keamanan data pasien menjadi sebuah prioritas utama. Maka di masa depan teknologi ini akan semakin memperkuat keputusan medis dan personalisasi layanan kesehatan. Inilah evolusi panjang yang telah membawa kita itu ke era teknologi digital seperti yang kita kenal saat ini. Cukuplah kita menelusuri perjalanan sejarah kesehatan digital ya. Sekarang saatnya kita memahami bagaimana eh, atau apa yang membuat teknologi ini begitu istimewa keberadaannya. Nah, apa sih sebenarnya karakteristik utama yang membedakan teknologi kesehatan digital dari pendekatan kesehatan tradisional sebelumnya? Mungkin kita sudah bisa merasakan ya bagaimana kecepatan, ke validasi data yang baik dan benar itu sudah bisa kita rasakan. Nah, mari kita bahas satu persatu ya karakteristik dari teknologi kesehatan digital ini. Yang pertama adalah bahwa teknologi kesehatan digital itu tentu saja berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Apa itu? Ini adalah pondasi dari kesehatan digital. Ini berarti bahwa semua aspek kesehatan digital ini bergantung pada penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Untuk apa? Untuk menyampaikan, untuk menyimpan, menganalisis, bahkan menggunakan informasi kesehatan. Nah, TIK atau teknologi informasi kesehatan ini menjadi satu hal yang paling krusial yang memungkinkan berbagai aplikasi layanan kesehatan digital ini berfungsi. Apa saja teknologi informasi tersebut? Mulai dari perangkat keras,
misalnya ya perangkat lunak, kemudian jaringan komputer, dan sistem berbasis data yang digunakan untuk mengelola dan memproses informasi yang ada. Nah, kemudian ada yang namanya juga teknologi komunikasi. Ini ya, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, teknologi komunikasi ini meliputi teknologi yang digunakan untuk mengirim dan menerima informasi. Seperti apa? Seperti internet, telepon, kemudian video conferencing, dan lain sebagainya. Adapun karakteristik ini digunakan atau ada itu untuk tujuan memfasilitasi pengumpulan dan penyimpanan data kesehatan. Agar supaya apa? Agar supaya menghilangkan hambatan akses informasi. Kemudian membuat operasional fasilitas kesehatan pun menjadi sangat efisien, dan yang terakhir memungkinkan komunikasi yang lebih baik antara pasien atau penyedia layanan atau mungkin antara masyarakat penerima layanan kesehatan dengan penyedia layanan kesehatan lainnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada karakteristik teknologi kesehatan digital ini adalah automasi dan efisiensi. Apa ini maksudnya? Bahwa teknologi kesehatan ini menekankan pada teknologi digital untuk mengotomasikan serta meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Tujuannya apa? Untuk mengurangi beban kerja manual sehingga meminimalkan kesalahan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, ini memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk fokus pada aspek yang lebih kompleks ya dan penting daripada mengurusi hal-hal administratif. Nah, automasi ini yang dapat diartikan bahwa penggunaan teknologi untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia sehingga bisa dilakukan secara efisien dengan satu buah teknologi. Nah, kemampuan ini akan mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang minimal. Sehingga apa? Akhirnya dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengurangi biaya operasional, dan juga meminimalkan kesalahan manusia. Dalam hal ini bisa mengurangi beban kerja administratif di mana mengotomatisasikan tugas-tugas seperti penjadwalan, jadwal temu, kemudian pengisian formulir, penagihan, itu akan mengurangi beban kerja dari staf administrasi. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada konektivitas dan acceptability. Karakter ini sebenarnya menekankan pada kemampuan dari teknologi digital untuk menghubungkan orang-orang dan sumber daya kesehatan, serta memastikan bahwa pelayanan kesehatan itu dapat diakses oleh semua orang. Nah, konektivitas di sini adalah kemampuan daripada penyedia pelayanan kesehatan dan pasien bisa dengan mudah terkonektivitas atau terhubung untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Sementara akses stabilitas ini adalah karakter dari teknologi kesehatan digital yang memiliki kemampuan semua orang dimanapun, kapanpun, tidak terhalang dengan kondisi geografis, itu akan bisa dapat mudah mengakses layanan kesehatan ataupun hal lain terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah, begitu mudahnya siapapun orang sehingga dari karakteristik ini teknologi digital bisa memastikan akses layanan kesehatannya itu adil bagi semua orang.
Kemudian dapat meningkatkan cakupan ke wilayah-wilayah yang terpencil dan juga bisa memfasilitasi kolaborasi antar penyedia layanan. Seperti itu ya. Karakteristik selanjutnya adalah data driven atau berbasis data besar atau yang kita kenal sekarang ini ada yang namanya big data ya. Nah, karakteristik ini berarti semua keputusan medis ataupun pelayan kesehatan diambil berdasarkan analisis data besar, bukan hanya sekedar intuisi atau pengalaman yang sudah ada ya. Nah, data-data ini sumbernya dari berbagai aspek ya, bisa rekam medis elektronik, bisa genomik, bisa wearable, ataupun media sosial ya, itu bisa dijadikan sebagai data dasar gitu ya dalam pengembangan teknologi kesehatan digital ini. Tujuannya adalah untuk apa? Ini untuk meningkatkan akurasi diagnosis, kemudian bisa juga personalisasi pengobatan misalnya atau prediksi resiko penyakit atau lainnya ya seperti efisiensi layanan dan penyusunan kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran kalau dalam bidang kesehatan masyarakat itu. Nah, sebagai contohnya, rumah sakit kita bisa memantau misalnya pasien berisiko tinggi setelah operasi lewat ya. Dari mana? Dari data rekam medis atau dari perusahaan farmasi bisa mengembangkan obat berdasarkan data-data genetik pasien. Intinya, berbasis big data ini intinya yaitu mengubah data menjadi wawasan yang membantu kita membuat keputusan kesehatan yang lebih cerdas, akurat, dan efektif. Karakteristik selanjutnya adalah interaktivitas dan pemantauan mandiri. Teknologi kesehatan digital ini memungkinkan kita tidak hanya menerima informasi, tetapi kita juga dapat berperan aktif dalam menjaga kesehatan kita sendiri. Ada dua aspek yang penting di sini, yaitu interaktivitas. Kita bisa berkomunikasi dua arah dengan tenaga medis, misalnya bertanya, berdiskusi kondisi, atau bahkan melakukan konsultasi jarak jauh melalui perangkat digital. Ini membuat kita lebih terlibat dalam proses layanan kesehatan. Kemudian pemantauan mandiri. Kita bisa secara rutin memantau dan mencatat berbagai parameter kesehatan kita sendiri seperti detak jantung, kadar gula darah, atau aktivitas fisik lainnya menggunakan aktivitas atau perangkat digital. Data yang kita kumpulkan ini kita bisa bagikan dengan tenaga kesehatan. Tujuannya adalah agar kita menjadi lebih sadar akan kondisi kita, lebih bertanggung jawab, dan bisa membuat perubahan gaya hidup yang lebih sehat lagi. Selain itu, data yang kita bagikan juga ini akan membantu tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang lebih tepat. Jadi, intinya teknologi kesehatan digital memungkinkan kita untuk tidak hanya menerima pelayanan kesehatan saja, tapi juga kita berperan aktif dalam menjaga dan memantau kesehatan kita sendiri. Nah, yang terakhir, karakteristik utama yang membedakan teknologi kesehatan digital dengan lainnya adalah kemampuannya untuk mewujudkan interoperabilitas sistem. Apa itu artinya? Itu berarti berbagai sistem informasi kesehatan yang berbeda bisa saling terhubung. Misalkan catatan medis elektronik di rumah sakit, misalkan ya, aplikasi di ponsel pasien, dan sistem informasi di laboratorium itu dapat saling terhubung dan saling bertukar data secara langsung dan lancar. Mengapa interoperabilitas sistem begitu penting dalam teknologi kesehatan digital? Pertama, integrasi data. Ini memungkinkan data
pasien yang komprehensif dan terpadu yang dapat diakses oleh berbagai penyedia layanan kesehatan yang berwenang. Kemudian ada koordinasi pelayanan kesehatan atau perawatan lainnya, misalkan memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antara dokter, perawat, dan profesional kesehatan lainnya yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Nah, kemudian yang paling utama adalah efisiensi, di mana mengurangi duplikasi data, meminimalkan kesehatan, dan menghemat waktu serta sumber daya. Dan selain itu, karakteristik ini dapat memicu atau menimbulkan kesinambungan pelayanan kesehatan, bahwa memastikan informasi pasien itu tersedia dimanapun, kapanpun dibutuhkan dalam mendukung keberlanjutan pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Pada singkatnya, yaitu interoperabilitas sistem ini merupakan pondasi teknologi kesehatan digital yang memungkinkan adanya kolaborasi, efisiensi, dan pelayanan terhadap pasien akan kesehatan lebih baik lagi. Setelah memahami karakteristiknya, sekarang kita akan membahas mengapa teknologi kesehatan digital itu begitu penting dan apa saja sih sebenarnya manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, kita mari lihat dari 3 perspektif utama itu. Pertama adalah dari pasiennya, dari penyedia layanan kesehatan, dari sistem kesehatan ataupun pemerintah. Nah, dari sisi pasien dan masyarakat, kesehatan digital ini memberikan kemudahan. Pertama, akses layanan kesehatan menjadi lebih mudah dan nyaman melalui telemedicine dan ataupun aplikasi kesehatan. Kedua, pemantauan kesehatan juga dapat dilakukan secara mandiri. Nah, kemudian dari segi atau dari penyedia layanan kesehatan, teknologi digital ini cukup memberikan banyak manfaat. Misalnya, proses kerja menjadi lebih efisien dan otomatis, kemudian pelayanan terhadap pasien itu lebih tepat karena data pasiennya lengkap, serta koordinasi antar pelayanannya juga lebih baik ya melalui sistem yang tadi saling terhubung itu. Nah, kemudian dari sistem kesehatan atau dari pemerintahnya, kesehatan digital ini memungkinkan pengawalan dan kontrol penyakit yang lebih akurat. Kenapa? Karena kita bisa menampilkan data secara real time. Baik itu alokasi sumber dayanya juga bisa lebih efisien, serta perluasan layanan kesehatan bisa menjangkau daerah-daerah terpencil yang dulu sangat susah sekali atau ketimpangannya sangat tinggi sekali gitu ya untuk daerah terpencil. Nah, secara keseluruhan teknologi digital ini telah membawa banyak kemajuan dan manfaat yang bisa kita rasakan di bidang kesehatan. Nah, baik dari segi pasien, dari segi penyedia layanan ataupun dari pemerintah itu juga semuanya mendapatkan manfaat yang luar biasa dari adanya teknologi kesehatan digital ini. Selain manfaat yang telah kita bahas tadi, kesehatan digital juga memberikan banyak keuntungan di dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat. Pertama, akses data yang lebih luas dan real time. Ini memungkinkan analisis tren penyakit, perilaku kesehatan, serta kebutuhan populasi secara cepat dan akurat ya. Nah, hal ini sangat penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat dalam program kesehatan. Kemudian lebih lanjut, teknologi kesehatan pun dapat mendukung riset yang berbasis data yang mempercepat proses penelitian,
melalui pemanfaatan data digital dari sistem informasi kesehatan, aplikasi, serta surveillance digital. Dengan demikian, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan masyarakat pun dapat dilakukan secara lebih efektif. Selain itu, kesehatan digital pun juga ini dapat meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan masyarakat. Salah satu contohnya adalah kampanye kesehatan digital melalui media sosial, SMS Blast, dan juga aplikasi edukasi lainnya ya yang dapat menjangkau lebih banyak orang dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan misalnya metode tradisional yang kita harus datang door to door ke setiap rumah ya. Nah, kemudian teknologi digital juga dapat membantu dalam pemetaan masalah serta evaluasi program kesehatan masyarakat secara lebih akurat. Kemudian pemetaan tersebut dengan menggunakan aplikasi geografik informasi sistem atau GIS ini dan dashboard digital ini juga dapat membantu kita bagaimana mengidentifikasi wilayah berisiko serta memantau kebenaran ataupun keberhasilan sebuah program yang sudah kita lakukan lebih baik atau tidak. Nah, kemudian selain itu, kesehatan digital juga dapat meningkatkan literasi dan keterlibatan masyarakat melalui aplikasi edukasi serta platform digital yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentunya dalam isu-isu kesehatan. Nah, yang terakhir dalam kesehatan masyarakat ini, teknologi digital juga memfasilitasi kolaborasi multisektoral yang semestinya ada dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat menjadi lebih mudah. Misalkan kolaborasi dengan akademis, pemerintah, LSM maupun swasta dalam pengembangan serta pelaksanaan program kesehatan yang lebih komprehensif. Nah, dengan memahami semua manfaat ini jelaslah bahwa kita tahu investasi dalam teknologi kesehatan digital ini memegang ya peran penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun tadi beberapa manfaat sudah kita bahas ya, namun beberapa tantangan perlu kita atasi dalam menerapkan teknologi digital ini. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Di sini ada infrastruktur dan akses. Kenapa ini menjadi tantangan? Karena masih banyak kesenjangan digital, keterbatasan jaringan internet, dan juga biaya perangkat keras maupun lunak yang masih mahal, dan itu dapat menghambat akses teknologi kesehatan digital, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau dengan pendapatan rendah. Kemudian privasi dan keamanan data. Banyak sekali misalnya pelanggaran data, serangan cyber, dan kurangnya kepatuhan terhadap regulasi dapat mengancam privasi dan keamanan data pengguna pelayanan kesehatan. Sehingga dari hal itu, kepercayaan masyarakat terhadap teknologi kesehatan digital dapat menurun. Jika apa? Jika dia menggunakan layanan kesehatan tetapi data mereka tidak terlindungi dengan baik. Kemudian interoperabilitas dan standar. Kurangnya standar ini dapat menghambat integrasi sistem kesehatan dan pertukaran data antar penyedia layanan. Selanjutnya, regulasi dan kebijakan. Regulasi yang belum jelas, lisensi, dan mekanisme pembayaran yang tidak memadai ini dapat menghambat tentu saja inovasi dan adopsi teknologi kesehatan digital. Kemudian yang selanjutnya adalah penerimaan dan adopsi. Ini akan menjadi tantangan di mana resistensi dari penyedia layanan kesehatan
Kurangnya literasi digital dan perubahan budaya dapat memperlambat adopsi teknologi kesehatan digital. Dan selanjutnya itu ada validasi dan efektivitas. Di sini dijelaskan bahwa kurangnya bukti klinis, validasi data, dan evaluasi dampak dapat menghambat kepercayaan terhadap efektivitas teknologi kesehatan digital. Dan yang terakhir, yang bisa menghambat penerapan atau menjadi tantangan penerapan kesehatan digital adalah etika dan keadilan. Kesenjangan kesehatan, bias algoritma, dan masalah otonomi pasien dapat menimbulkan masalah etika dan keadilan dalam penerapan kesehatan digital. Oleh karena itu, mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyedia layanan kesehatan, pengembang teknologi, dan juga masyarakat. Dengan mengatasi tantangan ini, tentunya kita dapat memastikan bahwa teknologi kesehatan digital ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua orang. Tadi kita sudah paham ya mengenai manfaat dan juga tantangan dari teknologi kesehatan digital. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh konkret dari teknologi kesehatan digital yang sudah digunakan ataupun ada saat ini. Ini akan membantu kita memahami bagaimana konsep-konsep tadi yang sudah kita pelajari diterapkan dalam praktek nyatanya. Teknologi yang pertama di sini ada telemedicine atau telehealth. Contohnya adalah Halodoc ya, Teladoc. Mungkin ibu, bapak, teteh semua sudah pernah mengetahui hal ini ya. Nah, platform ini memungkinkan kita konsultasi jarak jauh dengan dokter, meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan juga mengurangi biaya serta waktu tunggu. Selanjutnya, teknologi rekam medis atau elektronik. Contohnya adalah Epic atau Satu Sehat yang sudah kita tahu semuanya. Nah, dalam rekam medis elektronik ini tentunya ada data yang tersimpan secara terpusat dan ini memudahkan akses bagi tenaga kesehatan, meningkatkan koordinasi pelayanan dan juga mengurangi kesalahan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya teknologi aplikasi kesehatan atau mHealth. Contohnya adalah MyFitnessPal dan Headspace. Aplikasi ini membantu memantau dan mengelola kesehatan, memberikan edukasi dan dukungan perilaku, serta meningkatkan kepatuhan pengobatan. Kemudian ada juga perangkat wearable. Contohnya adalah Fitbit dan Apple Watch. Perangkat ini mengumpulkan data aktivitas dan fisiologis, memberikan umpan balik kesehatan dan juga memantau kondisi kronis gitu ya. Nah, kemudian teknologi selanjutnya ada sensor jarak jauh. Contoh alat ini adalah pengukur glukosa dari jarak jauh dan monitor jantung implan. Sensor ini membantu kondisi pasien dari jarak jauh, mendeteksi dini masalah kesehatan dan mengurangi rawat inap. Nah, selanjutnya ada yang namanya teknologi analisis data besar atau sering kita dengar adalah big data. Contohnya adalah IBM Watson Health dan Google Cloud Healthcare. Platform ini mengidentifikasi tren, memprediksi resiko penyakit, dan juga meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang paling kita sering gunakan dan lagi digandrungi adalah kecerdasan teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam kesehatan. Contohnya adalah deteksi kanker dengan AI dan chatbot kesehatan lainnya. AI membantu diagnosis dan pengobatan, mengotomatisasi tugas dan memberikan dukungan pasien. Nah, contoh-contoh tersebut ini menunjukkan betapa luasnya aplikasi kesehatan digital ya.
Dengan terus berinovasi dan mengembangkan teknologi baru, mungkin ke depannya kita akan menemukan teknologi-teknologi digital dalam kesehatan yang lebih baik lagi dan lebih keren lagi dari hal ini. Selain tadi ya teknologi digital yang kita sebutkan, itu bersifat terhadap aplikasi yang digunakannya itu adalah individu, teknologi kesehatan digital juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Mari kita bahas beberapa contoh. Yang pertama ada sistem informasi kesehatan masyarakat. Ini berfungsi untuk mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan untuk perencanaan dan pengambilan kesehatan. Contohnya adalah pemantauan status gizi dan distribusi vaksin di tingkat desa hingga provinsi. Kemudian ada yang namanya aplikasi pelaporan kesehatan berbasis mobile. Nah, aplikasi ini memfasilitasi masyarakat melaporkan kejadian kesehatan seperti wabah penyakit. Contohnya adalah aplikasi lapor COVID-19 dulu ya di kita itu ada yang seperti itu. Kemudian telemedicine juga di sini ternyata dapat membantu program atau pelayanan kesehatan masyarakat. Telemedicine ini memberikan layanan kesehatan jarak jauh melalui video call atau aplikasi. Contohnya adalah program telemedicine oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian ada platform edukasi kesehatan digital. Platform ini menyebarkan informasi kesehatan yang akurat kepada masyarakat. Contohnya adalah portal Sehat Negeriku milik Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada sistem peringatan dini berbasis data. Sistem ini mendeteksi dan memberikan peringatan dini terhadap potensi wabah penyakit. Contohnya adalah integrasi data cuaca, sanitasi, dan laporan penyakit untuk memprediksi penyebaran penyakit menular. Nah, teknologi-teknologi ini semua memungkinkan kita untuk terus memantau kesehatan masyarakat secara real time, merespon kejadian kesehatan dengan cepat, dan memberikan edukasi kesehatan yang efektif. Dengan memanfaatkan teknologi kesehatan digital ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Nah, kita sampai pada indikator terakhir ya, mengenai prinsip-prinsip etika dalam praktek kesehatan. Nah, dalam menerapkan teknologi kesehatan digital, kita tidak boleh lupa prinsip-prinsip etika yang mendasarnya. Teknologi yang canggih tersebut sekalipun ini harus diimbangi dengan pertimbangan etis yang matang tentunya ya. Nah, mari kita bahas beberapa prinsip penting itu ya. Yang pertama, ada prinsip kerahasiaan dan privasi. Prinsip ini merupakan bagaimana kita harus mengedepankan privasi dan kerahasiaan dari pengguna pelayanan kesehatan. Contohnya seperti ini. Bayangkan sebuah rumah sakit menggunakan sistem rekam medis elektronik untuk menyimpan data pasien ya. Namun, misalkan ya seseorang yang tidak bertanggung jawab dalam rumah sakit itu dan juga tidak berwenang sebenarnya mengakses rekam medis itu, seorang selebriti misalkan, dan dia membocorkan informasi kesehatan ke media. Nah, sehingga hal itu berdampak adanya pelanggaran privasi. Privasi selebritis itu menjadi terganggu, misalnya menjadi rumor yang tidak baik. Nah, maka secara etis rumah sakit harus memiliki sistem otoritas yang ketat, audit log untuk memantau aktivitas data, enkripsi data, dan juga kebijakan yang jelas tentang konsekuensi pelanggaran privasi ini. Selain itu, penting juga karyawan yang memang didelegasikan dalam hal itu dilatih secara berkala tentang pentingnya kerahasiaan ini.
Prinsip yang kedua adalah transparansi, di mana etika yang harus dijunjung adalah bersikap terbuka dan jujur kepada pasien tentang data mereka yang dikumpulkan dan digunakan seperti apa dan dibagikan kepada siapa. Nah, bayangkan di sebuah aplikasi kesehatan, misalnya mengumpulkan data tertentu ya. Nah, tetapi aplikasi tersebut tidak memberikan informasi yang jelas tentang data apa yang dikumpulkan, bagaimana data tersebut digunakan, dan dengan siapa data tersebut dibagikan. Pengguna tidak memiliki kendali atas data mereka akhirnya ya. Nah, maka pengumpulan dan penggunaan data pribadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan pengguna ini merupakan sudah pelanggaran privasi. Oleh sebab itu, secara etis, aplikasi harus memiliki kebijakan privasi yang mudah dibaca dan dipahami. Pengguna harus diberikan opsi untuk memilih data apa sih yang mereka akan bagikan dan memiliki hak untuk menghapus data mereka kapan saja. Mungkin ibu bapak, teteh semua pernah ya mengunduh sebuah aplikasi dan ada yang dimintai eh, kebijakan apakah datanya bisa digunakan untuk ini atau itu. Ada juga mungkin aplikasi yang tidak memberikan itu. Nah, aplikasi yang tidak memberikan kebijakan tersebut, maka itu bisa melanggar etika atau prinsip dalam praktik penggunaan teknologi kesehatan digital. Prinsip etika yang ketiga adalah kualitas dan akurasi informasi ya. Di sini memastikan bahwa informasi kesehatan yang diberikan terhadap pengguna pelayanan kesehatan itu sudah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Pada prinsipnya itu seperti itu. Nah, coba kita bayangkan sebuah website kesehatan yang menyediakan informasi tentang berbagai topik kesehatan, misalnya termasuk pelayanan-pelayanan kesehatan, baik itu alternatif ataupun hal lainnya ya. Namun informasi yang diberikan misalnya tidak akurat, tidak berbasis bukti ilmiah, dan berpotensi membahayakan si pengguna pelayanan kesehatan. Nah, padahal penyedia informasi kesehatan itu memiliki kewajiban etis untuk tidak merugikan pasien. Ya, demikian. Nah, menyediakan informasi yang tidak akurat ataupun tidak dapat diandalkan itu sebenarnya melanggar kewajiban tersebut ya. Nah, oleh karena itu, website website di sini yang menyediakan informasi itu harus memastikan bahwa semua informasi yang diberikan itu akurat, dapat diandalkan, dan didukung oleh penelitian ilmiah yang kredibel. Sumber informasinya pun harus dicantumkan dengan jelas. Karena kenapa? Banyak sekali ya sekarang sumber-sumber berita yang tidak jelas dan menjadi sebuah hoax yang menyebar dari sangat cepat sekali ya penyebarannya. Maka prinsip dalam penggunaan praktik kesehatan digital itu perlu diperhatikan. Prinsip etika nomor selanjutnya ya, itu ada inklusi dan aksesibilitas. Ya, apa ini? Ini memastikan bahwa teknologi kesehatan digital itu dapat diakses oleh semua orang ya, tanpa terkecuali, tanpa memandang jenis kelamin, ras, kemampuan fisik ataupun lainnya ya. Nah, kita bayangkan sebuah layanan medis yang diluncurkan dengan tujuan memberi konsultasi medis jarak jauh, cuma ternyata sayangnya layanan itu hanya tersedia dalam bahasa Inggris atau bahasa yang tidak kita pahami misalkan ya. Nah, atau misalnya perlu koneksi internet yang kuat untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, sementara di tempat-tempat tertentu itu tidak dapat eh, terkendala atau ya terkendala koneksi internetnya. Nah, maka layanan tersebut tidak dapat diakses oleh populasi yang tidak bisa berbahasa Inggris atau
bahasa yang tidak dipahami itu. Dan yang tinggal di daerah yang tidak punya internet terbatas pun dia tidak bisa mengakses informasi tersebut. Maka bagaimana kita dapat memastikan bahwa layanan telemedis inklusif dan dapat diakses oleh semua orang ini, yaitu dengan harusnya tersedia dalam berbagai bahasa. Misalnya ya, sebuah layanan itu dioptimalkan sehingga pengguna bisa memilih dengan bahasa yang sesuai dengan tempat tinggalnya atau sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh pengguna layanan kesehatan itu. Nah, pertimbangan juga harus diberikan untuk menyediakan akses melalui telepon misalnya atau metode lain ketika tidak memiliki akses internet. Nah, prinsip dan etika selanjutnya adalah pertimbangan etika dalam pengembangan teknologi. Ya, ini implikasi etis dari teknologi kesehatan kita secara sejak awal pengembangannya. Termasuk di sana di dalamnya potensi bias, diskriminasi, atau dampak negatif lainnya. Nah, coba kita bayangkan sebuah rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan mengembangkan atau menggunakan algoritma AI untuk memprediksi risiko misalnya penyakit jantung pasien. Nah, algoritma ini dilatih menggunakan data ribuan pasien sebelumnya. Potensi pelanggaran etiknya yang ada di sini adalah jika data yang dikumpulkan untuk melatih algoritma ini tidak representatif atau tidak mewakili dari seluruh populasi, misalnya jika hanya sebagian data itu berasal dari kelompok etis tertentu, misalnya, maka dengan demikian algoritma itu bisa berpotensi menghasilkan prediksi yang tidak benar atau prediksi yang bias gitu ya. Nah, katakanlah algoritma tersebut dilatih terutama dengan data dari pasien misalnya dari daerah yang Kaukasia misalnya atau dari daerah tertentu misalkan ya. Nah, ketika algoritma ini diterapkan pada pasien yang bukan dari daerah itu, etnis bukan daerah itu misalnya ya, ataupun karakteristiknya tidak sama, maka hasilnya mungkin tidak akan akurat. Nah, ini algoritma tersebut mungkin secara keliru dapat me, menilai risiko penyakit jantung itu pada kelompok etnis tertentu saja gitu. Nah, sebaliknya gitu ya juga bisa melebih-lebihkan risiko pada kelompok lainnya ya tergantung daripada latihan dari si algoritma itu. Nah, maka tim pengembang di sini harus memastikan bahwa data yang digunakan dalam melatih algoritma itu harus representatif dari populasi yang beragam dan bahwa algoritma juga pun harus diuji secara ketat untuk memastikan tidak adanya bias. Prinsip etika selanjutnya adalah keamanan cyber nih ya. Ini melindungi sistem atau data kesehatan yang begitu banyak itu dari orang yang tidak bertanggung jawab meretas atau serangan-serangan malware lainnya ya. Nah, coba kita bayangkan sebuah rumah sakit ya, tempat kita misalnya mempercayakan data kesehatan kita, tiba-tiba diserang oleh misalnya ransomware. Sistem komputer rumah sakit tersebut maka terinfeksi dan semua data pasien termasuk punya kita tadi dalam rekam medis elektroniknya itu hasil laboratorium dan pokoknya data semua pasien itu tidak bisa diakses misalnya ya, sehingga pelayanan medis menjadi terganggu secara signifikan. Nah, ini menjadi masalah etis. Kenapa? Karena rumah sakit memiliki kewajiban etis untuk melindungi data pasien itu. Dari data ini ya bersifat pribadi dan sensitif, seharusnya tidak boleh nih di download ataupun disebarkan ke sembarang orang. Nah, ini rumah sakit bertanggung jawab untuk menjaga dari akses-akses yang tidak sah tersebut.
Oleh karena itu, rumah sakit harus memiliki sistem keamanan cyber yang kuat, termasuk misalnya firewall atau antivirus atau deteksi lainnya ya, atau mungkin datanya harus terbackup dengan teratur gitu ya. Dan untuk memenuhi hal itu maka perlu karyawan yang dilatih secara terus-menerus bagaimana mengenali dan menghindari serangan-serangan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini gitu ya. Prinsip etika terakhir adalah pendekatan yang holistik. Ya, ini mempertimbangkan bahwa kesehatan pasien itu secara keseluruhan termasuk aspek fisik, mental, sosial, spiritual, seperti halnya pengertian kesehatan ya harus holistik. Nah, coba kita bayangkan misalnya sebuah aplikasi kesehatan itu dirancang untuk membantu penggunaan peningkatan kebugaran fisik, misalnya ya. Nah, aplikasi ini dirancang untuk melacak langkah, jarak tempuh, kalori yang terbakar, dan memberikan tantangan untuk mendorong penggunanya bergerak lebih baik lagi gitu, yang seperti apa ya aplikasi-aplikasi yang sedang tren saat ini gitu ya. Nah, aplikasi ini tidak mempertimbangkan aspek kesehatan mental katanya ya atau sosial penggunanya sehingga menimbulkan dampak yang signifikan. Kemudian bagaimana kita dapat mengembangkan aplikasi kesehatan ini ya supaya secara pendekatan holistiknya terjamin. Nah, maka aplikasi kesehatan di sini harus mengadopsi pendekatan yang holistik ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek kesehatan pasien. Nah, ini dapat mencakup fitur untuk melacak suasana hati, misalnya menyediakan sumber daya yang mendukung mental, misalnya ya seperti itu, atau menghubungkan pasien dengan komunitas online lainnya sehingga lebih secara komprehensif dalam mengatasi keluhan atau penyakit ataupun permintaan pelayanan kesehatan dari pengguna. Baiklah, materi kita tentang konsep kesehatan digital telah selesai semua ya. Indikator pembelajaran 1 sampai 6 sudah saya jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan AATT ataupun Bapak Ibu semuanya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk memperdalam pemahaman AATT atau Ibu Bapak semua tentang materi ini dan saya telah menyiapkan tugas diskusi kelompok. Silakan akses link yang sudah saya berikan di deskripsi video ini. Aktiflah dalam berdiskusi dan bertukar pikiran dengan teman-teman kelompoknya. Selamat mengerjakan tugas dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.